kali ini kita akan menyelesaikan soal menggunakan rumus kos jumlah dan kos selisih. Nah, di sini sudah ada 2 buah soal, ya. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, ya kembali diingatkan lagi bahwa rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, ini kalau kita pakai sudutnya alfa dan beta. Kalau seandainya sudutnya itu adalah A dan B, maka rumus yang akan kita pakai itu nanti adalah cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, supaya kita bisa memakainya untuk semua sudut, maka sebaiknya kita baca saja menjadi cos jumlah sama dengan cos dikurang sin. Sedangkan cos selisih sama dengan cos ditambah sin. Nah, nanti yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu sudut apa, itu bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B, dan sebagainya. Jadi, agar memudahkan kita, jadi kita membacanya seperti itu saja. Nah, sekarang di sini sudah ada soalnya, yaitu berapa nilai cos 195 derajat. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Kalau biasanya kita menyelesaikannya, yang pertama kita lihat dulu 195 derajat itu berada di kuadran berapa. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, 3, atau 4. Nah, kalau dia berada di kuadran 2, berarti kita harus memakai perbandingan trigonometri di kuadran 2. Kalau dia berada di kuadran 3, berarti kita harus memakai perbandingan trigonometri di kuadran ketiga, sehingga nanti sudut yang akan kita pakai adalah sudut lancip, yaitu di kuadran pertama, ya, sudut lancip berada di kuadran pertama. Nah, sekarang cos 195 derajat. Ya, di sini kita harus merubah dulu ke sudut lancip. Artinya kita lihat dulu 195 derajat. Ini berada di kuadran ketiga. Maka merubah sudut di kuadran ketiga menjadi sudut lancip, kita memakai aturan, ya, bahwa cos 195 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah. Nah, 180 derajat tambah berapa? Yang hasilnya 195 derajat. Maka jamnya adalah 15 derajat. Selanjutnya, ya, cos 180 derajat ditambah 15 derajat. Nah, ini, ya, kita pakai perbandingan trigonometri di kuadran ketiga, bahwa nilai cos di kuadran ketiga itu adalah negatif. Sehingga cos 180 derajat tambah 15 derajat sama dengan min cos 15 derajat. Nah, selanjutnya berapa cos 15 derajat? Nah, biasanya kita memakainya pakai sudut istimewa. Misalnya di sini ditambah 45 derajat. Berarti nanti hasilnya min cos 45 derajat. Tanpa menggunakan tabel trigonometri, kita bisa langsung menentukan bahwa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, tetapi ini 15 derajat bukan sudut istimewa. Nah, sekarang di sini fungsinya rumus cos jumlah dan rumus cos selisih. Nah, apa yang kita jumlahkan? Kita usahakan, ya, pasangan sudutnya adalah pasangan sudut istimewa. Nah, kita pikirkan 15 derajat itu pasangan sudut istimewa yang akan kita pakai adalah 45 derajat dengan 30 derajat. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi min cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Jadi nampak perubahannya, 195 derajat itu kita ganti menjadi 180 derajat ditambah 15 derajat. Kemudian menurut perbandingan trigonometri di kuadran ketiga, bahwa cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif, berarti min cos 15. Nah, sekarang 15 derajat ini lagi, karena bukan sudut istimewa,
kita usahakan menjadi pasangan sudut istimewa, maka bisa diganti menjadi 45 derajat dikurang 30 derajat. Berarti kita mau mencari berapa? Min cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Maka inilah yang kita baca, rumus yang akan kita pakai, cos selisih. Alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 30 derajat. Nah, susunannya kalau kita lihat sama gitu ya. Sama, kita hanya mengingat ini saja. Ya, yang diingat cos jumlah sama dengan cos dikurang sin. Nah, di sininya sama. Berarti ini cos selisih. Maka ya kita ingat lagi bahwa rumus cos selisih itu adalah cos ditambah sin. Berarti ini min cos, ya, min cos. Berarti cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Cos ditambah, jadi kalau dia cos selisih, tanda punggungnya tambah sin. Berarti sin 45 kemudian sin 30. Nah, sekarang ini sudah sudut istimewa, berarti kita bisa menentukan ya berapa nilai dari cos 45. Maka jawabnya adalah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat setengah akar 2 dikali sin 30 derajat adalah setengah. Nah, selanjutnya kita lihat, biasanya kita menyelesaikan sampai akhir, ya kita lihat kalau ujian kita seperti apa. Kalau ujian objektif maka kita arahkan ke absen gitu ya. Kalau tidak ya kita sederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Maka kita lihat ya yang diumumkan oleh tambah gitu ya. Di sebelah kiri tambah dan di sebelah kanan tambah apa yang sama. Nah, yang sama ini adalah setengah akar 2 kemudian setengah. Ini juga setengah akar 2 setengah. Maka ini bisa kita faktorkan. Berarti ini setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Maka setengah kali setengah adalah seperempat. Ini juga setengah kali setengah adalah seperempat. Kita keluarkan seperempat. Tujuan kita untuk memfaktorkan. Kemudian yang sama satu lagi adalah di sebelah kiri 0 ada akar 2. Di sebelah kanannya juga ada akar 2. Berarti kita keluarkan. Nah, sehingga di dalam kurungnya artinya kita faktorkan seperempat akar 2 dikali. Maka pengalinya adalah, nah kita lihat sisanya adalah akar 3 ditambah 1. Jadi kalau kita kalikan ini hasilnya sama dengan yang di atas, itu maksudnya. Berarti minnya sudah di luar, seperempat akar 2 dikali akar 3. Berarti seperempat akar 2 akar 3. Nah, ini dia. Ditambah seperempat akar 2 dikali 1. Nah, inilah dia seperempat akar 2. Nah, inilah ya jawaban dari ya cos 195 derajat. Jadi cos 195 derajat itu sama dengan min seperempat akar 2 dikali akar 3 ditambah 1. Nah, inilah model pertama ya yang akan kita pakai ya, model pertama dari soal yang akan memakai rumus cos jumlah dan cos selisih. Selanjutnya bentuk soal yang kedua. Ya, di sini sudah ada soal yang kedua. Ya. Tentukan nilai dari cos 100 derajat dikali cos 20 derajat dikurang sin 100 derajat dikali sin 20 derajat. Nah, kalau seandainya di sini 45 derajat, maka kita langsung saja mencari berapa cos 45 derajat. Kalau di sini 30 derajat, kita langsung ganti. Cos 30 derajat itu sudah kita ketahui, yaitu nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, yang seperti ini, nah ini juga akan menggunakan rumus. Nah, kita baca ya, kita baca soalnya, tapi jangan baca sudutnya ya, jangan baca sudutnya. Kita baca saja cos dikurang sin. Ya, cos dikurang sin adalah rumus dari
cos jumlah. Nah ini dia, cos dikurang sin. Berarti cos jumlah. Apa yang dijumlahkan? Nah, kedua sudut ini. Maka diusahakan pasangannya ya sama gitu ya, susunannya sama. Jadi cos dikurang sin. Berarti ini adalah rumus cos jumlah. Jadi jawabnya untuk soal yang kedua ya, bahwa ini adalah rumus dari cos jumlah. Cos dikurang sin. Berarti cos 100 derajat ditambah 20 derajat. Cos 100 derajat ditambah 20 derajat. Nah, tinggal kita selesaikan. 100 derajat ditambah 20 derajat adalah 120 derajat. 120 derajat. Nah, berapa cos 120 derajat? Nah, tinggal kita lihat lagi perbandingan trigonometri di kuadran kedua, 120 derajat. Jika dirubah ke sudut lancip, maka 120 derajat akan diganti dengan cos 180 derajat dikurang 60 derajat. Jadi 120 derajat itu 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kita jadikan ke lancip, maka cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Berarti ini min cos 60 derajat. Nah, berapa cos 60 derajat? Ya, sudut istimewa. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Berarti ini jawabnya min setengah. Nah, seperti itulah cara menggunakan rumus cos jumlah dan cos selisih pada soal. Ya, ini ada 2 buah contoh soal. Nah, lanjut soal yang ketiga. Ya, baiklah. Ini untuk soal yang ketiga. Ya, jika sin X sama dengan 3/5, X adalah sudut tungkul. Artinya X itu adalah sudut di kuadran kedua. Kemudian cos Y sama dengan 1/3, Y lancip. Artinya Y ini berada di kuadran pertama. Dan kita harus mengingat kalau di kuadran pertama sin, cos, dan tangen semuanya positif. Jadi kalau sudutnya dari antara 0 sampai 90 derajat, maka nilai sin, cos, dan tangennya positif. Kalau di kuadran kedua, ya, sudutnya misalnya yaitu besar dari 90, kecil dari 180, maka nilai sin, cos, dan tangennya ya tidak sama. Sin saja yang bernilai positif, sedangkan cos dan tangen bernilai negatif. Nah, di sini yang ditanyanya adalah cos jumlah. Jadi kita bacanya cos jumlah. Jadi apapun sudutnya di sini, kalau kita baca cos jumlah, maka bisa saja XY sudutnya gitu ya. Bisa saja AB seperti yang dia dibilang, bisa saja alfa dan beta. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, kita harus tahu bahwa cos jumlah itu cos dikurang sin. Berarti ini sin X sudah ada, maka kita harus mencari cos X. Kemudian cos Y sudah ada, maka kita akan menentukan sin Y. Nah, jadi itu yang kita lakukan terlebih dahulu sehingga kita bisa menentukan berapa atau apa jawaban dari cos X ditambah Y. Nah, sekarang dari sini sin X sama dengan 3/5. Apa artinya? Kalau ada segitiga siku-siku yang salah satu sudut lancipnya adalah X, maka panjang sisi di depan sudut X itu adalah 3 dan panjang sisi miringnya adalah 5. Jadi kita buat gambarnya. Walaupun berada di kuadran kedua, kita buat sama, tapi kita tinggal membuat nanti positif negatifnya saja. Nah, misalnya ini X-nya. Ya, X ini berada di kuadran kedua. Nah, kalau berada di kuadran kedua, sisi di depan X itu adalah Y gitu ya. Jadi kalau pada segitiga siku-siku, sisi di depan sudut lancip itu adalah Y atau sum Y gitu ya.
Jadi Y, sedangkan sisi pada di samping sudut X itu adalah nilai X. Nah, kalau di kuadran kedua, Y itu bernilai positif. Jadi sisi di depan sudut X itu bernilai positif, sedangkan sisi di samping sudut X itu bernilai negatif. Begitu juga nanti kalau di kuadran ketiga. Kalau seandainya diketahui X-nya gitu ya, dia berada di kuadran ketiga, maka sisi di depan sudut X itu bernilai negatif dan sisi di samping sudut X bernilai negatif juga karena berada di kuadran ketiga. Nah, ini katanya tadi berada di kuadran kedua karena tumpul. Jadi kita harus ingat nanti bahwa sisi di samping sudut X itu akan bernilai negatif. Jadi sekarang ini dulu kita letakkan angkanya. Sin X sama dengan 3/5. Sin X itu sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, ini sisi di depan sudutnya adalah 3, sedangkan sisi di miringnya adalah 5. Maka kita buat di sini 5. Nah, tadi kita mau mencari berapa cos X. Berarti cos X itu sisi di samping sudut X dibagi sisi miring. Jadi kita harus cari dulu berapa panjang sisi di samping sudut X. Maka sisi ini adalah, ya kita pakai teorema Pythagoras, bahwa panjang sisi di samping X itu adalah akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan, ya, 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9, 25 dikurang 9 berarti akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi panjang sisi di samping sudut X itu adalah 4. Maka kita bisa mencari atau menentukan cos alfa sama dengan sisi di samping X, ya, sudut X panjangnya adalah 4, kemudian dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah 5. Nah, sudah dapat cos alfa. Selanjutnya, kita harus mencari atau menentukan sin Y. Maka dengan cara yang sama, kita gambar pula segitiga siku-siku yang salah satu sudut lancipnya adalah Y. Jadi, kita buat pula satu lagi segitiganya, segitiga siku-siku, nama sudutnya adalah Y. Nah, di sini diketahui, ya, di sini diketahui bahwa sisi di samping sudut adalah 1, kemudian sisi miringnya adalah 3. Nah, kita mau mencari berapa sin Y. Berarti sin Y itu sisi di depan sudut Y dibagi sisi miring. Maka kita harus cari berapa panjang sisi di depan sudut Y. Kemudian karena berada di kuadran pertama, berarti sisi di depan dan sisi di sampingnya bernilai positif. Nah, tadi yang di atas karena berada di kuadran kedua, sisi di depan positif, sisi di samping negatif. Jadi ini dapat 4. Maka nanti cos alfa itu sama dengan, ya, karena berada di kuadran kedua, ya kita tambah minnya. Berarti min 4/5 itulah cos alfa. Nah, kembali ke sini. Nah, kita tentukan panjang sisi di depan sudut Y adalah akar dari, berarti 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurang 1 berarti akar 8. Akar 8 adalah, ya, akar 4 dikali 2 berarti 2 akar 2. Nah, di sini, ya, sudah bisa pula kita tentukan berapa nilai sin Y. Maka sin sudut Y sama dengan sisi di depan sudut Y 2 akar 2 dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah 3. Jadi sudah kita peroleh
cos alpha, cos X, ya. Kemudian satu lagi sin Y. Nah, baru kita kembali ke sini, bahwa rumus dari cos jumlah itu adalah cos dikurang sin. Berarti cos X tambah Y itu sama dengan cos. Berarti cos X cos Y dikurang, ya, cos dikurang sin. Berarti sin X sin Y. Nah, tinggal kita ganti. Cos X-nya adalah min 4/5. Kemudian cos Y-nya adalah 1/3 dikurang sin X adalah 3/5, ya. Kemudian dikali sin Y adalah 2/2/3. Nah, sama seperti soal yang nomor 1, kita lihat yang sama. Nah, yang sama di sini adalah, ya, kita kalikan dulu. Berarti ini min 4/15 dikurang 3 kali 2, 6. Akar 2/15. Nah, yang sama di sini adalah, ya, di sini ada min 4, di sini ada min 6/2, berarti min kita keluarkan minnya dulu. Kita faktorkan maksudnya. Berarti min ini 6 dengan 4 faktornya adalah berapa? 2. Gitu kan? Kemudian di bawah par 15. Nah, jadi min 2/15 kali berapa? Yang hasilnya adalah ini. Maka jawabnya adalah di sini min 2/15 dikali 2. Sehingga hasilnya min 4/15. Kemudian min 2/15 dikali, berarti ini supaya dia min tentu tandanya tambah. Maka di sini tinggal 3/2. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah min 2/15 dikali 2 tambah 3/2. Ya, boleh kita cek lagi. 2 dikali min 2/15 berarti min 4/15. Kemudian 3/2 dikali min 2/15 berarti min 6/2/15. Nah, inilah jawaban dari cos X tambah Y. Ya, itulah contoh soal, ya, yang diselesaikan menggunakan rumus cos jumlah dan cos selisih.